Halo, pada video pembelajaran kali ini, saya William Andrew dan teman saya Adriel akan menjelaskan tentang kimia unsur golongan 1A yang biasa disebut logam alkali. Apa itu golongan 1A? Golongan 1A terdiri atas hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga francium. Nah, hidrogen ini tidak termasuk pada logam alkali. Kenapa? Karena unsur hidrogen memiliki kecenderungan seperti golongan 7A, yaitu dia dapat menerima satu elektron. Dia juga berwujud gas dengan membentuk senyawa diatomik. Hidrogen juga tidak memiliki sifat logam, dan elektron hidrogen dapat ditarik oleh atom lain, sehingga dapat menjadi ion H+. Berikut adalah beberapa kelimpahan unsur logam alkali di alam. Litium memiliki 0,007% di bebatuan beku dan terdapat di alam sebagai mineral silikat dan sodumen dan juga lepidolit. Untuk natrium memiliki 2,8% di kerak bumi, dan natrium terutama didapatkan pada air laut dalam bentuk NaCl, garam yang terlarut. NaCl juga kita temui di beberapa daerah sebagai mineral pada halit. Selain berupa NaCl, natrium juga tersebar di kulit bumi sebagai natron, kriolit, senyawa cili albit, dan boraks. Kalium memiliki 2,6% di kerak bumi, dan kalium ini terdapat sebagai silfit, silvinit, dan juga karnalit. Rubidium memiliki 0,0078% di kerak bumi, dan rubidium terdapat di dalam lepidolit. Cesium memiliki 0,003% di kerak bumi, dan terdapat di dalam polusit. Untuk francium, persenan francium sangat sedikit di kerak bumi dan jarang ditemukan karena berasal dari peluruhan aktinium dan bersifat radioaktif dengan waktu paro 21,8 menit. Natrium dan kalium terdapat jumlah yang cukup banyak di air laut, kerak bumi, dan komponen dari tumbuh-tumbuhan. Litium, rubidium, dan cesium terdapat jumlah yang relatif sedikit di air laut dan juga di kerak bumi. Untuk francium ini jarang ditemukan karena merupakan hasil peluruhan badan radioaktif dengan waktu 21,8 menit. Berikut adalah beberapa sifat-sifat umum dari logam alkali. Ada nomor atom, konfigurasi elektron, titik leleh, titik didih, rapat jenis, jari-jari ion dan atom, energi ionisasi 1 dan 2, keelektronegatifan, dan juga warna nyalanya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang reaksi-reaksi dari logam alkali. Nah, reaksi yang paling penting atau yang paling utama itu adalah reaksi dengan air. Karena kata alkali ini didapatkan dari reaksinya dengan air. Jadi kalau misalkan logam alkali ini bereaksi dengan air, itu pasti membentuk basa dan gas hidrogen. Nah, basa ini itu salah. Maksudnya alkali ini sifatnya pasti basa. Nah, makanya disebut logam alkali. Kita lihat contoh aja. Jadi ini reaksinya adalah 2L, L itu maksudnya logamnya, dan ditambah 2H2O menjadi 2LOH plus H2. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh salah satu logam, misalkan natrium. Jadi tulisannya menjadi 2 natrium ditambah 2 H2O menjadi 2 NaOH dan H2. Nah, NaOH ini yang menjadi basanya. Seperti yang kita tahu, NaOH itu adalah basa kuat. Nah, reaksi logam alkali dengan air itu menghasilkan panas. Nah, ini ada video klip dari seseorang yang melemparkan logam natrium dengan air. Dan ya, lihat aja. Two, one. Oh! Oh! Oh!
Nah, selanjutnya ada reaksi dengan hidrogen. Logam alkali ini jika dipanaskan dapat bereaksi dengan gas hidrogen dan membentuk suatu hidrida, suatu senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi -1. Jadi kalau misalkan dilihat contohnya adalah 2L ditambah H2 menjadi 2LH. Nah, seperti yang sebelumnya, L ini maksudnya logam alkali. Nah, hidrogen ini dalam senyawa LH itu dia biloksnya bukan satu, kan biasanya hidrogen tuh satu ya. Tapi karena ini bereaksi dengan logam alkali menjadi senyawa hidrida, ini biloksnya itu -1, makanya ditulis di belakang. Oke, reaksi selanjutnya adalah reaksi dengan oksigen. Nah, jadi logam alkali ini kalau misalkan dibakar atau ditambah dengan oksigen, itu dapat membentuk senyawa oksida, peroksida, atau superoksida. Nah, kalau misalkan oksida, reaksinya adalah 4L ditambah O2 menjadi 2L2O. Nah, seperti yang kita tahu, logam alkali atau golongan 1 itu biloksnya pasti 1. Dan oksigen itu -2 jadi L2O. Nah, tapi jika oksigennya berlebihan dapat membentuk senyawa peroksida atau superoksida. Jadi peroksida atau superoksida itu biloks dari oksigen itu bukan -2, tapi bisa -1 atau setengah. Contoh yang -1 adalah jika natrium kelebihan oksigen. Reaksinya adalah 2Na ditambah O2 menjadi Na2O2. Nah, kalau misalnya dilihat ini O2 itu, bukan maksud saya oksigen, itu biloksnya bukan -2 tapi -1. Nah, kalium, rubidium, dan cesium, kalau misalkan terlalu banyak oksigen, membentuk senyawa superoksida. Jadi misalkan kalium tambah oksigen, O2 itu, menjadi KO2. Nah, ini biloks dari oksigen itu -1/2. Nah, reaksi yang terakhir adalah reaksi dengan halogen. Nah, logam alkali ini atau golongan 1 itu memiliki elektron valensi 1, sehingga mudah memberikan 1 elektron valensi dibandingkan menerima 7 elektron valensi. Nah, sedangkan golongan halogen itu memiliki 7 elektron, sehingga mudah menerima 1 elektron valensi daripada memberikan 7 elektron. Nah, keduanya ini, golongan 1A dan 7A, dapat bereaksi hebat menjadi garam halida. Reaksinya adalah 2L ditambah X2 menjadi 2LX. Nah, di sini L-nya adalah logam alkali dan X-nya adalah golongan halogen. Selanjutnya kita masuk ke cara memperoleh logam alkali. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu pembuatan natrium. Nah, jadi kalau misalkan kalian tahu, di alam bebas, unsur natrium itu tidak ada. Yang paling sering kita temukan adalah dalam bentuk senyawa, yaitu garam. Senyawanya adalah NaCl, natrium ditambah Cl. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah sel daun untuk elektrolisis peleburan NaCl. Jadi nanti garamnya itu dielektrolisis menjadi Na plus dan Cl min. Jadi dari sini kita bisa langsung dapat logam natrium dan juga gas Cl atau klorin. Nah, logam-logam alkali yang lain itu kebanyakan ditemukan dalam bentuk garam. Jadi paling gampang adalah dengan mereaksikan senyawa garamnya dengan Na. Jadi seperti ini contohnya. Na ditambah KCl menjadi K plus NaCl. Nah, litium karena dia di alam itu jarang ada senyawa garamnya, jadi kita perlu membuat reaksi terlebih dahulu. Jadi kan kita dapatnya lepidolit ya, Li2SO4. Nah, itu ditambahkan dengan Na2CO3 menjadi Na2SO4 ditambah Li2CO3. Nah, Li2CO3 ini kita reaksikan lagi dengan asam klorida menjadi 2 LiCl plus CO2 plus H2O. Nah, LiCl ini yang nanti menjadi garam yang akan kemudian direaksikan dengan natrium. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa produk-produk dari logam alkali ini. Untuk litium
Produk dari litium adalah keramik dan gelas tahan panas, bahan untuk pesawat terbang, dan baterai litium. Untuk natrium adalah lampu natrium, detergen, soda kue, dan juga pewarna. Untuk kalium adalah pupuk tanaman, sabun lunak, bahan peledak, dan alat pernapasan untuk penyelam. Dan juga KBR untuk fotografi. Untuk rubidium ini digunakan untuk membuat sel fotolistrik. Untuk cesium adalah jam atom dan digunakan untuk membuat sel fotolistrik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.